Selamat datang kami ucapkan dengan nada ramah. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Dengan begitu kalian memberikan informasi kepada Mimin bahwa kalian adalah penggemar cerita Gabrut OP atau kisah yang berbau-bau ebol-ebolan. Dan bagi kalian yang sudah menonton part pertamanya, silahkan langsung saja menuju part terbarunya di deskripsi. Tetapi sebelum itu, mari nyalakan dulu gairah kalian dengan ini. Kakak cilik wes kenal ninja, nonton sampai subuh ora krasa wayah heti bangin pidati Hokage nanging urip panggel tapi semangatku ora iso dibandel. Ngopi karo headset ngetik story, nulis fanfic nganti lali bengi, konco padang guyu ibu ngelantur tapi saiki aku kerja duitku makmur. Ora kabeh ngerti perjuanganku tapi aku ngerti iki duniaku. Dari Jawa ganti Tokyo, ibu sejati tetap nyala bro. Keesokan harinya, teman-teman kita sedang dalam perjalanan menuju pantai, berkendara menyusuri perjalanan yang indah sembari bercanda satu sama lain. Di dalam mobil, Curui bertanya kepada Jack Kicil sejak kapan dia mendapatkan SIM. Dia menjelaskan bahwa ayahnya berusaha keras untuk mendaftarkan dirinya ke dalam kursus kilat tepat setelah liburan musim panas dimulai. Ketika dia menawarkan untuk memasukkan yang lain ke dalam program yang sama, kedua pasangan kita yang sedang bercumbu di belakang menoleh dan dengan antusias setuju. Saking senangnya, Bak pahlawan Jack Kicil merasa seperti berada di atas angin. Segera setelah itu mereka tiba di tempat parkir pantai. Setelah keluar dari mobil, Jack Kicil melentangkan tangan menghadap pantai dan berteriak tentang kecintaannya pada angin laut, suasananya, dan yang terpenting pada banyak wanita berbikini yang bermain di air. Kesal dengan komentar mesumnya, Curui memukulnya dari belakang. Setelah melakukan pemukulan, dia berbalik dan meraih lengan King Han sembari mengumumkan bahwa mereka akan berganti pakaian, sehingga Jeki yang protes ditinggalkan begitu saja. Jeki merangkul Lim Jijin dan menyarankan mereka untuk berganti pakaian juga, dengan alasan bahwa dia sudah tak sabar untuk menyelam. Saat mereka berjalan pergi, sekelompok pria di pantai mengenali Lin Jijin, mengidentifikasinya sebagai juara kedua dalam ujian hutan Provinsi Nanjing. Mereka mulai bergosip satu sama lain seperti tukang asin di pasar minggu, menyebutkan bahwa dialah sosok orang yang sudah bergabung dengan Tien Range. Mereka berspekulasi bahwa Jijin pasti telah dicuci otak, atau dia sudah mengalami kerusakan otak sejak awal. Menyimpulkan bahwa dia telah benar-benar menghancurkan masa depannya sendiri. Jeki yang mendengar percakapan mereka menjadi marah. Dia menghadapi para penggosip itu. Dengan marah dia menuntut untuk mengetahui siapa kalian. Kalian pikir kalian berhak untuk menilai juara kedua provinsi? Dia berteriak pada mereka untuk terus berbicara sebelum dia mengkepret carehamnya. Sekelompok itu terdiam dan ketakutan oleh ledakan amarahnya yang tiba-tiba. Tepat ketika dia akan meningkatkan konfrontasi, Lin Jijin dengan tenang menarik lengannya. Lur, sudahlah, lupakan saja. Buat apa membuang napas percuma pada mereka? JK mengungkapkan kekesalannya pada mereka. Mengatakan bahwa jika Lin Jijin tidak memiliki sifat baik, kan ku tonjok dada mereka satu persatu. Lin Jijin menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan pendapat mereka. Tetapi jika mereka mengatakan sesuatu yang benar-benar dia pedulikan, dia juga pasti akan menonjok dada mereka. Ketika Jeki bertanya, memangnya apa yang kau pedulikan? Lin Jijin hanya menatapnya dan melirik ke samping, seolah jawabannya sudah jelas. Saat itu Curui dan King Han telah kembali. Dengan pakaian pantai yang mereka kenakan, keduanya tampak buricak burinong. Curui dengan riang menunjukkan bahwa orang yang paling dipedulikan Lim Jijin adalah King Han. King Han sendiri senang karena hubungan mereka kini sudah diketahui oleh teman-temannya. Jeki menggaruk kepalanya, mengakui bahwa dia menyesal karena sudah bertanya pada Lin Jijin. Setelah itu Curui menyuruh para laki-laki untuk segera berganti pakaian. Tak lama kemudian, Lin Jijin dan Jeki Kicil muncul kembali dengan celana renang mereka, memamerkan otot-otot mereka yang seperti kawat bangunan. Pada saat kedua cemewew tengah asik menjemur bola beracun,
Lin Jijin dengan menggoda menawarkan diri untuk mengoleskan lotion anti surya pada King Han. Dari kursi santainya, King Han dengan senang hati menerima tawaran itu. Saat Lin Jijin mulai mengoleskan pada punggungnya, King Han menoleh sembari menegaskan bahwa Jijin melakukannya dengan sangat baik. Ji kecil datang dan memperhatikan dengan wajah merah karena iri. Dia berpikir dalam hati bahwa rencana Jijin boleh juga. Terinspirasi oleh itu, dia mencoba menawarkan hal yang sama pada Curui, tetapi gadis itu dengan belak-belakan menyuruhnya pergi. Sementara Jijin terus mengoleskan lotion dari punggung atas hingga pantat, sembari tetap menahan amukan dari jari tengah. Saat itulah King Han mulai merasakan aura gabrut sampai-sampai dia menoleh. "Jijin, kamu luar biasa." Tiba-tiba King Han mendengar suara misterius yang kuat di benaknya. Matanya terbelalak kaget. Dia segera bangkit dan bergumam tentang sesuatu yang datang dari laut. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia berseru bahwa dia mendengar suara itu lagi. Yang itu langsung menarik perhatian Lin Jijin. Lin Jijin mendekat sembari memegang King Han yang ketakutan. "Ada apa?" King Han menjelaskan dengan ekspresi ketakutan bahwa dia mendengar suara menyeramkan, di mana suara itu berbicara tentang kebangkitan dewa laut. Lin Jijin mendengarkan dengan seksama. Dia berspekulasi bahwa suara itu mungkin terhubung dengan kemampuannya. Jijin menyimpulkan bahwa mereka belum cukup tahu untuk memahami apa yang terjadi dan harus mencari tahu lebih banyak terlebih dahulu. Dia menyarankan agar setelah mereka mulai kuliah, mereka harus menanyakan langsung kepada para master tentang hal itu. Sembari menopang 2 bola beracun, King Han menyetujui rencana tersebut. Beberapa saat kemudian, Lin Jijin kembali ke kamarnya untuk melanjutkan latihannya. Setelah sesi penempaan ototnya, dia kini mulai memproses penempaan tulang yang berat. Latihan ini sangat menyakitkan, jauh lebih menyakitkan daripada penempaan otot, karena dia memfokuskan energinya untuk memperkuat tulang-tulangnya. Setelah sesi melelahkan itu, dia berbaring di tempat tidurnya, benar-benar kelelahan dan diselimuti oleh residu aneh. Tetapi dia merasa lega setelah berhasil menempa semua 206 tulang di tubuhnya. Kerja kerasnya dihargai dengan notifikasi sistem yang memberinya selamat karena telah berevolusi ke tingkat 9 makhluk biasa, yang membuatnya hanya selangkah lagi untuk menjadi makhluk tingkat lanjut. Sembari berbaring di tempat tidurnya, dia mempelajari buku seni penempaan darah, menyadari bahwa dia sekarang perlu membuka lubang-lubang di tubuhnya untuk mencapai evolusi berikutnya. Namun, Jijin merasa instruksi dalam buku itu kurang jelas dan sulit difahami. Dengan tetapan penuh tekad, dia menutup buku itu dan akan menciptakan metode sendiri. Adegan kemudian beralih ke kampus Shanghai yang mengesankan. Kedua pasangan muda kita akhirnya tiba untuk memulai kehidupan kampus mereka. Orang tua Jijin juga turut mengantar mereka dengan antusias. Saat mereka berjalan menyusuri kampus, King Han yang kini mengenakan pakaian baru yang modis, dengan semangat menunjukkan sebuah kedai es krim tua yang masih berdiri. Saat mereka terus berjalan menyusuri kawasan yang ramai, Lin Jijin membenarkan pengamatan nostalgia King Han bahwa kedai es krim itu memang sama dengan yang mereka kunjungi semasa kecil. Ibu Jijin menyarankan mereka agar mampir terlebih dahulu untuk membeli cemilan karena ini masih pagi, dan King Han dengan senang hati menyetujuinya. Di dalam kedai itu, King Han memesan semangkuk besar es krim rasa susu stroberi yang terlihat sangat lezat. Dia kemudian dengan manis menawarkan gigitan pertama kepada Lin Jijin. Sementara dari luar orang tuanya menyaksikan momen mesra itu dengan senyuman. Kegiatan santai mereka terganggu oleh keributan dari bar di dekatnya. Yang itu menarik perhatian Lin Jijin. Dia menoleh melalui jendela dan tak sengaja mendengar seorang pria mengeluh kepada seseorang perempuan bernama Jenny bahwa roknya terlalu panjang, sehingga sulit baginya untuk meraba-raba. Kamera kemudian berfokus pada mereka. Wanita bernama Jenny menundukkan pantatnya dengan genit di pangkuan Yong. Dia merespon keluhan Yong dengan menyarankan agar Yong menyelipkan tangannya di bawah roknya karena dia tidak akan keberatan. Pria lain di dekatnya setuju dengan mengatakan agar Yong berhenti meraba-raba dan langsung ebol saja. Di luar kedai es krim, 2 pria lain sedang membicarakan gadis itu. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa Huang Jenny bertingkah bak Dewi di Akademi Seni, tetapi sekarang membiarkan pria-pria dari Akademi Evolusi mendekatinya. Temannya berkomentar,
bahwa mahasiswa dari Akademi Evolusi memiliki masa depan yang cerah, dan itu membuat mereka banyak diminati wanita. Percakapan mereka membuat Lin Jijin berpikir tentang struktur universitas. Universitas Shanghai terbagi menjadi dua area berbeda. Kampus luar untuk mahasiswa seni dan budaya, dan kampus dalam yang dijaga ketat untuk mahasiswa evolusi, modifikasi mekanik, dan seni bela diri. Kampus dalam merupakan zona keamanan tinggi yang tertutup bagi publik dan bahkan mahasiswa dari kampus luar. Karena sifat sensitif dari penelitian pusigen dan modifikasi mekanik, kampus dalam terus-menerus dipatroli oleh penjaga bersenjata dan drone pengintai. Kembali ke sisi di mana Lin Jijin berada, ibunya menasihati mereka. Dia bilang bahwa meskipun kehidupan kampus menawarkan lebih banyak kebebasan, mereka harus tetap fokus pada studi mereka dan jangan terganggu oleh hal lain. Ayahnya meyakinkan kekhawatiran ibunya bahwa anak-anak mereka bisa bertanggung jawab. Dia kemudian memberitahu anak-anaknya bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi ke kampus dalam karena orang tua mereka tidak diperbolehkan memasuki area terlarang. Ibunya mengingatkan putranya untuk selalu menjaga calon menantunya dengan baik. Dan Lin Jijin berjanji akan melakukannya dengan segenap jiwa dan raganya. Di pintu masuk menuju kampus dalam yang dijaga ketat, seorang penjaga meminta mereka untuk menunjukkan surat izin masuk. King Han segera menyerahkan surat izin itu. Tetapi ketika Lin Jijin mencari surat izinnya, penjaga itu menghentikannya. Dia rupanya mengenali Lin Jijin sebagai siswa terbaik ujian provinsi yang baru-baru ini menjadi berita hangat karena bergabung dengan Tianrange. Jadi penjaga itu membiarkan mereka lulus tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam, kampus ramai dengan para gen pusar dan cyborg sebagai pemandangan umum di area khusus ini. Setelah mereka berdua menyelesaikan dokumen pendaftaran, tibalah waktunya untuk pergi ke asrama masing-masing. King Han melambaikan tangan kepada Lin Jijin. Dia berjanji untuk menemuinya malam ini setelah menuju asramanya di Akademi Evolusi. Setibanya di Akademi Budo, Lin Jijin langsung diserbu oleh sekelompok mahasiswi tingkat atas yang antusias dan berbuah lebat. Mereka menghujaninya dengan pujian tentang ketampanannya yang membahana. Mereka juga menawarkan sejumlah bantuan, seperti tunggangan, atau sekedar membawakan tasnya. Dengan antusias mereka juga meminta informasi kontaknya. Tepat saat itu, seorang senior berambut pirang yang aura gabrutnya jauh di atas mereka melangkah maju, menyuruh yang lain untuk mundur dan menawarkan diri untuk mengantar Lin Jijin secara pribadi ke asramanya. Dan Lin Jijin dengan senang hati menerima tawarannya. Saat mereka berjalan, senior itu bertanya apakah dia ingin melihat peringkat kekuatan tempur di kampus ini. Dia membawanya ke sebuah pajangan yang berisi 2 daftar. Peringkat puncak untuk 500 orang teratas di seluruh kampus, dan peringkat mahasiswa baru untuk 100 orang teratas. Dia menjelaskan bahwa 3 siswa teratas pada peringkat puncak semuanya adalah semester keempat yang kuat dari cabang evolusi dan mekanika. Sebaliknya, hanya 3 siswa dari Akademi Budo yang ada dalam daftar dan peringkat mereka jauh lebih rendah. Senior itu kemudian bercerita tentang mantan siswa bintang dari akademi mereka, yang sepertinya dia adalah pencetak skor teratas pada ujian masuk dan bahkan berhasil mencapai tempat ke-6 pada peringkat puncak. Namun, karena dia adalah manusia berdarah murni, kemajuannya akhirnya terhenti dan dia dilampaui oleh pusigen dan cyborg. Senior itu mengungkapkan nama orang ini sebagai Song Yuyan, yang tidak lain adalah asisten dari dekan Liu Chuanwu, dan dia sekarang menjadi instruktur di akademi sekaligus peneliti kunci untuk Tianrange. Tak lama kemudian, mereka tiba di kamar Lin Jijin. Wanita itu menuntutnya untuk masuk, memperlihatkan sebuah apartemen pribadi yang luas alih-alih kamar asrama standar. Dia berkomentar dengan iri bahwa menjadi peraih nilai tertinggi memiliki keuntungan yang luar biasa. Sesaat kemudian dia mengipasi dadanya dengan alasan gerah karena sudah berjalan di cuaca yang panas. Dia dengan sugestif bertanya, apakah aku boleh menggunakan kamar mandimu? Namun Lin Jijin tampaknya tidak menyadari hal itu, padahal jelas bahwa wanita itu ingin Dia malah berterima kasih atas bantuannya dan menawarkan untuk membelikannya teh susu dari toko di seberang jalan. Wanita itu benar-benar bingung dengan jawabannya. Tetapi dia setuju sembari bertanya-tanya dalam hati, mengapa dia tidak terpancing? Setelah wanita itu pergi, Lin Jijin berdiri sendirian di kamar barunya.
berpikir dalam hati bahwa dengan mentraktirnya minum, dia telah membalas budi karena wanita itu telah menunjukkan jalan kepadanya. Dia kemudian menerima pesan teks dari King Han yang memintanya untuk melihat foto-foto asramanya, di mana King Han juga telah mengirimkan foto-foto akomodasinya sendiri yang sangat mewah dan bahkan ada gym pribadinya. Membandingkan apartemennya yang mewah dengan kamarnya yang sederhana, Lin Jijin merasa sedikit iri, menyadari betapa sugihnya Akademi Evolusi itu. Dengan enggan dia mengambil beberapa foto kamarnya yang sederhana untuk dikirimkan kepada King Han. Melihat foto-foto itu, King Han terkejut. Dia berpikir dalam hati betapa kerennya Akademi Budo. Karena kasihan padanya, King Han langsung menyarankan agar Lin Jijin tinggal bersamanya saja, mengatakan bahwa tempat tidurnya bahkan lebih besar daripada yang ada di rumah. Tanpa ragu, si sialan Lin Jijin meraih koper dan ponselnya. Sembari meninggalkan asrama Akademi Budo, dia menyatakan bahwa dia akan tinggal bersama King Han. Saat berjalan, Jijin menggerutu dalam hati tentang perbedaan dana yang sangat besar di antara kedua jurusan mereka. Dia merasa bahwa kamarnya yang terbaik yang ditawarkan jurusannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan asrama siswa di Akademi Evolusi. Sembari terus berjalan, dia menghela napas panjang dan bertanya-tanya, apakah dekan Liu Chuanmu benar-benar akan mampu memenuhi janjinya untuk memberikan 3 kali lipat keuntungan? Ketika pintu lift terbuka dan sudah berada di kamar King Han, wanita itu tampaknya sudah ada di sana untuk menyambutnya dengan senyum cerah. Dia dengan senang hati menyambutnya di apartemennya yang luas dan ber-AC. Terlihat sekeliling ruangan yang bersih dan mewah. Lin Jijin berkomentar bahwa gurunya, Ma Dongji, pasti sangat peduli padanya hingga menyediakan tempat seperti ini. King Han setuju, mengatakan bahwa gurunya sudah memperlakukannya dengan sangat baik. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar. Bak pengantin baru, dia dengan gembira menyatakan bahwa sekarang inilah rumah kecil mereka. Tempat khusus mereka yang bisa bebas melakukan apapun tanpa orang tua, termasuk ebol-ebol. Daek salamet. Jijin yang tersipu segera memberitahunya untuk tidak terlalu terbawa suasana. Setelah itu King Han mengumumkan bahwa dia berkeringat karena sudah beres-beres. Dia berlari sembari membuka pakaiannya di tempat dan berkata bahwa dia akan mandi duluan. Meninggalkan Lin Jijin dan juga pakaiannya yang berserakan di lantai, Lin Jijin hanya bisa menonton, memintanya untuk tidak meninggalkan kekacauan. Saat King Han mandi, Lin Jijin yang kebingungan memunguti pakaian King Han yang berserakan. Dia memutuskan untuk memanfaatkan waktu luangnya untuk mencoba aplikasi kampus yang baru dia unduh. Dia menemukan toko dalam aplikasi itu, di mana para siswa dapat menggunakan kredit sekolah untuk membeli perlengkapan pusigen dan modifikasi mekanis. Jijin mengetahui bahwa ada 3 cara untuk mendapatkan kredit ini. Pertama adalah menempatkan diri sebagai siswa terkuat di kampus, menyelesaikan tugas resmi sekolah, atau meraih hasil luar biasa dalam kompetisi. Dia menyadari bahwa baginya, ini akan jauh lebih mudah daripada menghasilkan uang. Eksplorasinya terhenti ketika King Han memanggilnya dari kamar mandi, memintanya untuk membawakan pakaian ganti. Jijin masuk ke kamar mandi sesuai permintaannya, tetapi dia mendapati King Han sedang bersantai di bak mandi besar. Dengan wajah memerah, King Han berkomentar betapa nyamannya berendam di bawah sini. Dia dengan menggoda bertanya, "Apa kau ingin bergabung?" Lin Jijin yang tersipu ragu-ragu awalnya, tetapi dengan alibi gabrut dia mengatakan bahwa akan sangat disayangkan jika menggunakan air panas untuk 1 orang. Dia setuju untuk bergabung dengan melepas pakaiannya. Di bak mandi, Jijin dengan nakal menawarkan diri untuk mencuci punggungnya, dan King Han dengan senang hati menerimanya, menjanjikan kepadanya bahwa setelah selesai, dia juga akan menggesek punggung Jijin. Kemudian setelah mereka mandi dan makan, Lin Jijin bermeditasi di tempat tidur sementara King Han hanya berbaring di sampingnya. Jijin mulai tahap kedua penempaan kulitnya menggunakan seni penempaan darah. Prosesnya melelahkan. Dia merasa jauh lebih sulit daripada yang pertama kali. Butuh 2 jam penuh hanya untuk menempa tangan kanannya. Karena penasaran dia meminta jarum jahit kepada King Han untuk menguji kekuatan kulitnya. Dan hasilnya sangat luar biasa. Dia menekan jarum tajam itu ke punggung tangannya, tetapi sama sekali tidak dapat menembus kulitnya.
Notifikasi sistem mengkonfirmasi bahwa ketangguhan kulitnya telah meningkat pesat. Ketika dia memberikan lebih banyak tekanan, jarum itu malah hancur di tangannya. King Han yang menyaksikan tertegun kagum sembari mengatakan bahwa seni penempaan darah ini sungguh luar biasa dan membuatnya ingin menekuni jalur darah murni juga. Lin Jijin kemudian memutuskan untuk pengujian berikutnya yaitu ketahanan panas. Dengan tenang dia meletakkan tangannya di atas api kompor yang menyala. Notifikasi sistem mengkonfirmasi bahwa ketahanan panasnya telah meningkat. Dia merenung bahwa butuh lebih dari semenit sebelum dia merasakan sedikit sensasi terbakar dan menyimpulkan bahwa dengan seni penempaan darah dan atribut sistemnya, dia sedang dalam perjalanan untuk mencapai tubuh suci. Saat Lin Jijin sedang bersantai, ponselnya bergetar dengan pesan baru dari Liu Chuanwu. Dekan Akademi Budo itu bertanya apakah dia sudah datang. Liu mengundangnya mengunjungi markas Tien Range untuk membiasakan diri dengan lingkungan dan bertemu anggota lainnya. Pada saat Lin Jijin setuju, dekan memerintahkannya untuk menunggu di lantai bawah sampai seseorang menjemputnya. Karena dia sedang tidak berada di asramanya sendiri, Jijin mengatakan bahwa dia akan menunggunya di alamat King Han. Setelah menerima konfirmasi, Jijin menghela napas dan memutuskan untuk turun. Dia memberitahu King Han bahwa dia harus keluar sebentar, menjelaskan bahwa dekan mengundangnya ke kantor pusat organisasi dan terus memaksanya untuk pergi. Di luar, dia menemukan tempat teduh di bawah salah satu pohon. Saat bersandar di pohon itu, Jijin diperhatikan oleh seorang pemuda berambut coklat. Pemuda itu mendekat dan mengenalinya sebagai Lin Jijin, peraih nilai tertinggi saat ujian provinsi yang tergabung dalam Tien Range. Lin Jijin menyapanya sambil berpikir bahwa dia telah menjadi terkenal. Pemuda itu mengungkapkan kekagumannya atas keputusan Lin Jijin untuk meninggalkan Pushigen demi jalur darah murni. Dia bercerita bahwa dia juga mahasiswa baru dan tumbuh besar di dekat Kyoto, di mana di tempat itu pernah ada sebuah lembaga penelitian serupa untuk manusia berdarah murni, tetapi ditutup setelah 20 tahun tanpa kemajuan. Dia dengan penuh semangat mengungkapkan harapannya bahwa penelitian Universitas Shanghai akan berhasil. Lin Jijin merasa bahwa pria itu terlalu banyak bicara. Pemuda itu memberinya acungan jempol terakhir dan ucapan selamat sebelum pergi. Tak lama kemudian, Lin Jijin mendengar suara mesin. Dia menoleh untuk melihat seorang wanita berhelm datang dengan sepeda motor mewah yang ramping. Wanita itu bertanya apakah dia Lin Jijin. Setelah Jijin mengkonfirmasi, wanita itu turun sembari melepas helmnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Song Yuyan, seorang instruktur dari Akademi Budo sekaligus peneliti dari Tien Range, menjelaskan bahwa dia datang untuk menjemput Lin Jijin ke markas mereka. Saat mereka berjabat tangan, Jijin teringat dalam hati akan kisah wanita ini sebagai mantan murid terbaik yang memilih jalur darah murni. Jijin naik ke belakang sepeda motornya dan dengan bercanda, Song Yuyan meminta Jijin untuk berpegangan lebih erat. Saat mereka melaju kencang, wanita itu bertanya apakah Jijin senang karena seorang senior cantik sudah datang menjemputnya. Jijin tidak tergoda sedikit pun meski tangannya masih menempel erat pada pinggangnya. Dia hanya menjawab bahwa ini sebagai suatu kehormatan baginya. Song Yuyan yang penasaran kemudian bertanya, mengapa seorang murid dari Akademi Budo bisa menunggu di luar asrama mewah milik murid Akademi Evolusi? Lin Jijin dengan santai menjelaskan bahwa asrama itu milik pacarnya bernama King Han dan dia telah tinggal bersamanya di sana. Mendengar ini Song Yuyan meratapi kehidupan cintanya sendiri, mengeluh bahwa dia bahkan belum pernah tinggal dengan seorang laki-laki. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah gedung modern yang sangat besar. Song Yuyan membawa Lin Jijin ke sebuah gedung dengan papan nama bertuliskan Institut Penelitian Manusia Murni. Saat dia mempersilahkan Lin Jijin masuk, Jijin bertanya-tanya apakah itu singkatan dari Institut Penelitian Manusia Berdarah Murni. Song Yuyan membenarkan hal itu, sembari menunjukkan area umum bagi para peneliti untuk bersantai. Dia kemudian menawarkan minuman gratis dari lemari es yang besar dan berair. Saat mereka berjalan melalui lorong yang kosong, Jijin agak curiga karena sejak tadi dia belum jumpa siapapun di tempat itu. Dia kemudian bertanya, mengapa tidak ada orang lain di sekitar sini? Song Yuyan menjelaskan sembari menghela napas bahwa Tien Range tidak begitu dihormati oleh perguruan tinggi, sehingga pendanaan mereka terbatas dan mereka tidak mampu mempekerjakan banyak orang.
Dia mengungkapkan bahwa seluruh organisasi ini hanya terdiri dari 3 orang saja. Liu Chuanwu sebagai dekan mereka, dia sebagai mahasiswi bela diri tahun keempat, dan sekarang Lin Jijin sebagai rekrutan baru. Mendengar hal itu Lin Jijin sangat terkejut. Dia sekarang mengerti bahwa sekelompok besar pria berseragam karate bersama dekan saat pertama kali mereka bertemu ternyata hanyalah aktor bayaran. Merasa sedikit kecewa, Jijin berpikir bahwa selama dia mendapatkan 3 keuntungan yang dijanjikan, hal lain sama sekali tidak penting baginya. Song Yuyan kemudian memanggil dekan mereka, mengumumkan bahwa dia telah membawa Lin Jijin. Terlihat dekan mereka yang tampak kacau dan kelelahan muncul dan mengundang mereka ke kantornya yang berantakan. Lin Jijin mengomentari keadaannya yang sangat lesu. Dekan menjelaskan bahwa dia telah berada di sana selama hampir setengah bulan, berjuang untuk membuat terobosan dalam penelitiannya tentang teknik penempaan darah tetapi tidak ada kemajuan. Terlepas dari kesulitan penelitiannya, dekan itu memberi semangat kepada Lin Jijin dengan memberikan jempol. Dia yakin bahwa keterlibatan Lin Jijin akan membawa kemajuan besar bagi jalur darah murni. Dia kemudian dengan bercanda membual bahwa seniornya, Song Yuyan, pernah menjadi peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk Kyoto dan bahwa nilai tes fisiknya sendiri di masa mudanya bahkan lebih tinggi. Song Yuyan dengan santai menegurnya untuk berhenti membual. Nada bicara dekan berubah serius saat dia menjelaskan bahwa dengan bantuan Song Yuyan, dia akhirnya berhasil menembus batasan selama beberapa dekade dan menyelesaikan penempaan tubuh ketiganya. Sehingga terobosan ini memberinya kekuatan sebagai manusia normal tingkat 9 untuk mengalahkan Pusigen tingkat tinggi. Sambil meletakkan tangannya di bahu mereka berdua, dia meyakinkan Lin Jijin bahwa seiring waktu, Jijin memiliki potensi besar bahkan untuk melampaui Song Yuyan. Padahal kemampuan Lin Jijin sudah melewatinya anjir. Setelah beberapa saat dia segera mengganti topik pembicaraan dengan bertanya tentang kemajuan Jijin dalam seni penempaan darah. Dia mempertanyakan apakah Lin Jijin telah berhasil mempelajari pengendalian darah dan mencapai manusia normal tingkat 4, yang itu jelas dibutuhkan untuk memulai proses penempaan kulit. Lin Jijin dengan tenang membenarkan bahwa dia telah berhasil. Mendengarnya saja membuat dekan itu lega. Dia kemudian menugaskan Song Yuyan sebagai mentornya, menjelaskan bahwa dengan bimbingannya, dia seharusnya dapat menyelesaikan penempaan kulit pertamanya pada akhir semester. Dia mencatat bahwa Song Yuyan sendiri telah menyelesaikan ini hanya dalam 3 bulan. Song Yuyan dengan percaya diri menerimanya, namun Lin Jijin menyelanya dengan lugas, menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan seorang mentor. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menyelesaikan tahap pertama penempaan kulit selama liburan musim panas. Haha. Pengumuman mengejutkan ini membuat Liu Chuanwu dan juga Song Yuyan benar-benar terkejut. Seakan-akan petir sudah menyambar pantat mereka. Mereka bertanya-tanya, apakah mereka telah salah dengar? Song Yuyan merasa mustahil bahwa Lin Jijin bisa menguasai teknik penempaan kulit yang rumit sendirian dalam waktu singkat. Lin Jijin dengan santai menjelaskan bahwa buku itu memiliki instruksi terperinci dan dia hanya mempelajarinya selama beberapa hari. Meskipun dalam hati dia mengakui bahwa itu hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Liu Chuanwu yang masih skeptis meminta tangannya untuk diperiksa guna memastikan. Sebelum menunjukkan lengannya, Lin Jijin diam-diam mengaktifkan kemampuan kamuflase alaminya, memutuskan untuk menyembunyikan kekuatan sebenarnya pada mereka. Dia mengatur tingkat biologi sebenarnya pada tingkat 5. Itu akan terlihat cukup tinggi bagi mereka ketika seseorang menyelesaikan tahap penguatan kulit. Kemudian setelah itu, Jijin mengizinkan Liu Chuanwu untuk memeriksa lengannya. Saat Liu Chuanwu menyentuhnya, baik dia maupun Song Yuyan terdiam. Dekan itu dengan takjub memastikan bahwa Lin Jijin memang telah menyelesaikan penempaan kulit secara penuh. Liu Chuanwu yang masih terkejut bertanya, berapa tingkat biologismu sekarang ini? Dengan gugup Lin Jijin mengatakan bahwa dia berada di tingkat 5. Pengungkapan ini membuat dekan itu sangat gembira. Dia mengangkat tangannya ke udara dan berteriak bahwa Lin Jijin adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Dan dengan ini masa depan jalur darah murni sudah pasti akan terjamin. Dengan antusias dia memeluk Lin Jijin yang langsung merasa terkejut. Menyatakan bahwa dengan bakat seperti itu, dia pasti akan menembus batas kemampuan manusia biasa. Saat melihat mereka, Song Yuyan merenung bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih berbakat dari dirinya.
Dia kemudian tersenyum, berpikir bahwa akan lebih baik jika memiliki orang yang lebih cakap untuk memimpin perjuangan mereka. Dipenuhi dengan harapan baru, dia dengan bersemangat menyarankan kepada dekan agar mereka segera mempublikasikan potensi Lin Jijin untuk menarik lebih banyak individu berbakat serta mengumpulkan lebih banyak dana. Namun, Liu Chuanwu segera menolak ide itu. Dia dengan tegas menjelaskan bahwa kemampuan Lin Jijin harus dirahasiakan untuk saat ini, karena mengungkapkan kemajuannya di jalur darah murni secara tiba-tiba akan dapat membahayakannya. Dekan tersebut menjelaskan bahwa strategi mereka haruslah berkualitas, bukan kuantitas. Sekarang mereka memiliki seorang jenius seperti Lin Jijin. Mereka harus memusatkan semua sumber daya mereka untuk membantunya menembus batasan manusia normal. Ketika Song Yuyan menyampaikan kekhawatirannya tentang keuangan, dekan tersebut meyakinkannya dengan berjanji bahwa dia akan menggunakan semua koneksinya untuk mengumpulkan sumber daya yang diperlukan. Rencananya adalah menunggu sampai kekuatan Lin Jijin tak terbantahkan, mencarikan pendukung yang kuat untuknya, dan baru kemudian mulai mempromosikan cita-cita Tien Range. Akhirnya Song Yuyan memuji rencana matangnya, dan dengan bangga Liu Chuanwu menerima pujian itu. Sementara Lin Jijin mendengarkan dengan tenang. Dia berpikir betapa akan terkejutnya mereka jika mengetahui kekuatan aslinya. Jijin sudah berada di tingkat 9 manusia normal. Dia juga telah menyelesaikan penempaan daging dan tulangnya. Dan bahkan sekarang dia sedang berada di tengah siklus penempaan manusia suci. Dekan kemudian memberitahu Jijin bahwa dia tidak perlu lagi mengikuti kelas dasar di Akademi Budo. Sebaliknya, dia akan bekerja langsung di lembaga penelitian dengan Song Yuyan sebagai asistennya. Song Yuyan yang kesal mengepalkan tinjunya, memprotes bahwa dengan menjadikannya sebagai asisten junior adalah penghinaan. Dekan menepis kekhawatirannya, mengatakan bahwa sebuah harga diri tidak berguna dalam penelitian mereka. Dia segera mengganti topik pembicaraan dengan mengumumkan bahwa sore besok, universitas akan mengadakan uji coba mahasiswa baru untuk menentukan raja mahasiswa atau mahasiswa tahun pertama terkuat. Dia dengan percaya diri memberitahu Lin Jijin bahwa dengan kemampuannya, gelar itu pasti akan menjadi miliknya. Dia mendorongnya untuk berpartisipasi demi membawa kehormatan bagi Akademi Budo. Sebagai hadiah, dia menawarkan 10 ki dan 10 pil darah. Ketika hal itu gagal memancing reaksinya, dia menambahkan bahwa pemenang juga akan menerima 10 kredit sekolah. Mendengar kata kredit langsung menarik perhatian Jijin untuk mengikuti acara itu. Tak lama kemudian hari pertemuan mahasiswa baru pun dimulai, dan kerumunan besar mahasiswa berkumpul di aula. Saat Lin Jijin dan Qinghan duduk bersama, mereka menjadi bahan gosip di antara mahasiswa lain yang mengenal Lin Jijin sebagai peraih nilai tertinggi yang bergabung dengan Tien Range. Mereka bertanya-tanya tentang hubungannya dengan idola mereka yaitu Qinghan. Percakapan mereka terganggu oleh datangnya sosok yang familiar. Mahasiswa baru berambut coklat waktu itu mendekat dan bertanya, apakah Lin Jijin mengingatnya? Lin Jijin masih mengingatnya sebagai orang aneh yang banyak bicara waktu itu. Sembari mencondongkan tubuh, mahasiswa baru itu menunjuk keduanya dan dengan belak-belakan bertanya, apa hubungan mereka? Sebagai tanggapan, Jijin meraih tangan Qinghan hingga membuat gadis itu merasa terkejut. Dia dengan lugas mengatakan bahwa mereka adalah pasangan kekasih masa kecil yang sudah bertunangan dan bahkan berencana untuk menikah setelah lulus. Berita ini tampaknya mengecewakan mahasiswa baru itu yang hanya mampu tersenyum paksa sembari beranjak pergi. Auditorium terus dipenuhi oleh mahasiswa tahun pertama. Di antara kerumunan, Jijin melihat seorang gadis dengan telinga seperti kucing duduk dengan tenang. Dia berbalik dan menatap Lin Jijin dengan tatapan dingin dan muram. Saat dia memperhatikan tatapannya, Jijin merasakan sedikit rasa tidak nyaman dari wanita itu. Sementara itu, mahasiswa baru yang banyak bicara tadi telah kembali ke tempat duduknya dan mengobrol dengan riang dengan tetangganya. Tak lama kemudian seorang pria di podium mengumumkan dimulainya upacara dan memanggil perwakilan mahasiswa baru untuk naik ke atas panggung. Ini jelas mengejutkan semua orang. Pasalnya mahasiswa baru berambut coklat yang banyak bicara itulah yang berdiri di sana. Saat dia dengan percaya diri berjalan menuju panggung, siswa lain bergumam tak percaya. Mereka mempertanyakan mengapa harus dia. Dengan rambut yang diwarnai dan juga kepribadiannya yang cerewet, dipilih sebagai perwakilan. Sebuah peran yang biasanya diperuntukkan bagi siswa terkuat yang mereka anggap sebagai ahli pusigen. Mahasiswa baru itu senang dengan reaksi mereka.
Dia berpikir ini adalah kesempatan sempurna untuk membuat kesan yang besar di depan semua orang. Orang itu segera mengambil mikrofon. Dia memulai pidatonya dengan bertanya kepada hadirin, apakah mereka pernah mendengar tentang Li Jian? Mendengar itu membuat Lin Jijin mencibir dalam hati, berpikir bahwa semua orang pasti tahu tentang si jenius terkenal dari Kyoto. Pria itu melanjutkan pidatonya. Dia mengungkapkan bahwa si jenius terkenal Li Jian memiliki adik laki-laki yang sama berbakatnya. Dia menjelaskan bahwa kakak laki-lakinya adalah peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk Universitas Kyoto dengan tingkat kompabilitas Pusigan 16% dan nilai tes fisik tertinggi di tingkat nasional, setara dengan peraih nilai tertinggi dari Provinsi Nanjing. Dengan senyum percaya diri, dia kemudian secara dramatis mengungkapkan bahwa dia adalah adik laki-lakinya itu, Li Moyu. Li Moyu melanjutkan dengan menyatakan bahwa dia dan kakak laki-lakinya telah membuat perjanjian untuk mendominasi rekor di Universitas Shanghai dan Kyoto untuk menunjukkan kekuatannya pada semua orang. Li Moyu melepaskan kekuatan penuh tekanan biologisnya, mengumumkan bahwa ini adalah kekuatan manusia biasa tingkat 5. Seluruh auditorium diliputi oleh aura yang sangat besar, dan para siswa lainnya tersentak kaget, menyadari bahwa jurang pemisah yang sangat besar di antara kemampuan mereka sendiri dan kemampuan dari seorang jenius sejati. Senang dengan reaksi mereka, Li Moyu dengan sombong menyuruh semua orang untuk mengingat namanya di setiap waktu. Kembali di antara penonton, King Han berbisik kepada Lin Jijin, mengejek kesombongan Li Moyu dengan berkomentar bahwa orang itu belum tahu padahal pacarku bisa mengalahkannya hanya dengan satu jari. Jijin hanya menyuruhnya untuk jangan cerewet dan menyuruhnya untuk melihat situasi, dan King Han pun dengan bercanda menyetujuinya. Setelah Li Moyu turun panggung, pembawa acara mengundang pembicara berikutnya ke atas panggung. Dia bernama Jo Hang, seorang presiden mahasiswa. Dia berjalan ke podium tempat pembawa acara menyerahkan naskah kepadanya. Setelah menyapa siswa baru, Jo Hang memperkenalkan dirinya dan menyatakan bahwa dia memiliki 3 hal penting untuk disampaikan. Pertama, dia menjelaskan bahwa disiplin mahasiswa dikelola oleh badan eksekutif mahasiswa yang memiliki otoritas di kampus ini. Kedua, dia mengumumkan bahwa Dewan Mahasiswa akan merekrut 10 anggota baru dari angkatan pertama semester depan dengan satu-satunya syarat adalah kekuatan. Dia menyarankan mereka untuk menggunakan beberapa bulan ke depan untuk membuktikan kemampuan mereka. Terakhir, dia mengeluarkan peringatan keras. Kampus dalam Universitas Shanghai adalah lingkungan yang sangat kejam, di mana kekuatan adalah segalanya. Perundungan terhadap mahasiswa tingkat bawah oleh mahasiswa tingkat atas adalah hal biasa di tempat ini. Untuk itu dia meminta agar semua orang mempersiapkan mental mereka. Setelah menyampaikan poin-poin utamanya, ekspresinya berubah muram. Dia menyatakan bahwa sebelum dia meninggalkan panggung, dia ingin memberi semua orang sedikit gambaran tentang kekuatan makhluk tingkat lanjut. Kemudian dia melepaskan gelombang tekanan biologis yang luar biasa yang mengacaukan seluruh podium. Para mahasiswa baru langsung kewalahan. Mereka terengah-engah dan berteriak kesakitan di bawah tekanan besar yang datang dari dirinya.